kami mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk melayani sore hari ini. Ini kali yang pertama saya ada di sini, ya. Udah beberapa kali di jadwal, cuman karena ada tabrakan dengan jadwal yang lain sehingga saya tidak bisa, dan hari ini saya ada di sini. Puji nama Tuhan. Ya, nama saya Merki. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Kecil-kecil begini anaknya 3 loh. Saya tinggal di Jakarta Timur, di Cakung. Saya pelayanan di GBI Tampak Siri, Kelapa Gading. Saya full timer di gereja, dan hari ini saya dipercayakan Tuhan melalui Gembala tempat ini untuk melayani. Saudara bersuka cita? Amin. Nah, hari ini saya cuma sampaikan 3 hal. 3 hal ini yang kelihatannya sederhana, tetapi membawa dampak yang besar. Kadang-kadang orang tuh suka menyepelekan hal-hal yang sederhana, padahal hal-hal yang sederhana itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya bagi 3 aja ya, karena kalau 1 terlalu sedikit, sebenarnya 2 cukup, tapi 3 yang terbaik ya. 4 kebanyakan, jadi saya pilih yang terbaik 3 saja. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Ada 3 hal penting yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan hari-hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Nah, ada di depan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 3 hal yang saya bilang sederhana ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Jangan kita cuma lakukan apa yang kita mau, tapi lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti dibela dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Setiap waktu kita bersukacita. Dalam keadaan seperti apapun, situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita hadapi dengan sukacita. Karena sukacita itu berkatnya besar loh Bapak Ibu. Orang kan kebanyakan kalau sukacita biasanya kalau naik gaji atau terima gaji lah, gitu kan? Mukanya tuh sukacita banget. Kalau datang tanggal tua, mukanya sudah lain, ya. Atau apa ya? Dapat keuntungan yang besar, biasanya sukacita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Apapun kondisimu hari-hari ini, apapun keadaanmu, jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Sebab kalau sampai orang itu sudah kehilangan sukacita, iblis dengan sangat gampang untuk menjatuhkan kita. Ada berkat yang besar kalau kita melakukan hal ini, sudah. Bersukacita senantiasa itu sekali lagi tanpa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tetapi sukacitalah yang mengubah keadaan, dan keadaan yang mempengaruhi sukacita. Keadaan yang saudara hadapi dengan sukacita, saudara akan mengubah keadaan. Saudara, ada ayat yang penting yang saya mau bagi buat saudara. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan bilang begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lihat. Kenapa Tuhan suruh kita bersukacita? Karena sukacita itu obat yang manjur bagi anak Tuhan. Waktu kita bersukacita, ini para ilmuwan, para dokter sudah menemukan di dalam tubuh manusia ada hormon yang namanya endorfin. Ini hormon yang dapat membunuh semua kuman-kuman penyakit, membangkitkan kekebalan tubuh yang sangat tinggi, menghilangkan stres. Itu ada di dalam kita, itu namanya hormon endorfin. Dan luar biasanya, hormon ini akan berfungsi bekerja kalau orang itu sukacita. Kalau murung, marah-marah, darah tinggi, cepat stroke itu sudah. Ya, saudara mau sehat hari ini? Amin. Saya berdoa supaya tahun 2022 kita sehat semua. Amin. Karena itu kita mau bersukacita senantiasa, supaya hormon endorfin yang dalam tubuh ini berfungsi dengan baik. Kalau kita sehat, kita enak memuji Tuhan. Amin. Kalau sehat rajin ibadah. Kalau sakit gimana mau ibadah? Iya. Tuhan mau kita sehat, Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan mau kita sehat. Karena itu Dia perintahkan kita hari ini bersukacitalah senantiasa. Orang yang sukacita mukanya beda.
lebar bukan panjang, ya, lebar ketawa. Ya, berapa banyak ketawa hari-hari ini. Kadang sudah seperti ini lagi, kalau saudara murung-murung, aduh kesian. Banyak ketawa, banyak sukacita supaya kita sehat. Ini obat yang manjur, bukan obat yang mudah-mudahan sembuh. Enggak, ini pasti sembuh. Karena itu obat dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Mazmur 16 ayat 9. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku pun bergemar, dan lagi tubuhku pun akan tidur dengan senangnya. Hari-hari ini banyak orang susah tidur, mikirin masalah persoalan, sampai minum obat tidur pun tidak bisa tidur. Ya? Tapi kalau orang hatinya senang, hatinya sukacita, tidurnya nyenyak. Nikmati berkat, itu tidur itu berkat. Ada orang nggak bisa tidur loh, sudah. Kita beberapa kali mengunjungi beberapa anak Tuhan di rumah sakit. Dia bilang, Pak, sudah minum obat tidur. Itu tidur pun cuma tidur ayam katanya. Sebentar bangun, nggak nyenyak. Dia pingin sekali dia tidur. Dia betapa menderitanya tuh, nggak bisa tidur siang dan malam. Saya kasih resep ini. Coba belajar hatimu bersukacita. Ya, anak Tuhan itu kalau harus bersukacita, memuji Tuhan, nyanyi. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang itu nggak ada sukacita hari-hari ini. Ketemu sudah ditegur, sudah disapa, mukanya aduh, kayak kehilangan semangat hidup. Padahal Allah kita Allah yang luar biasa. Ya, sukacita ini obat. Obat tidur mahal, belum tentu bisa buat tidur. Tapi ini obat yang manjur, nggak mahal. Tinggal kita bersukacita, tidur kita nyenyak. Haleluya. Ya, apalagi di sini saya lihat ada oma-oma, opa-opa. Aduh, ini kan kita mau menikmati, ya. Yang sampai udah tua nggak bisa tidur lagi. Waktu muda kerja setengah mati, tua nggak bisa tidur. Aduh, betapa bertani di dalam Tuhan. Kita ada jalan kedua. Bersukacitalah senantiasa. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka tuh berseri-seri. Nah ini lihat, muka anak Tuhan itu berseri-seri karena hatinya gembira. Muka tuh berseri, muka tuh awet muda. Orang tuh berseri itu awet muda. Ya, umur boleh 60, tapi muka wajah 40. Bahaya pasti. Jangan dibalik. Bahaya. Harusnya kita semangat awet muda. Ada orang ingin awet muda udah pakai skincare, udah pakai putih sih putih tapi mengerikan maksudnya. Iya. Tapi kalau orang itu bersukacita, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau merah, tapi kalau ketemu orang bodoh mukanya berseri-seri, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Sehat kita. Amin sudah. Bersukacita lah senantiasa. Sekali lagi, dompet mungkin lagi kosong, tapi tetap tidak akan bisa menghilangkan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan itu sangat luar. Makanya saya merenungkan ini firman Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan untuk bersukacita? Karena di balik sukacita kita menemukan berkat yang besar. Kita sehat, kita awet muda, iya, kita ngalamin, kita bisa tidur nyenyak. Sudah mungkin masalahmu terlalu besar sehingga kebanyakan orang kehilangan sukacita. Saya mau bilang, masalah kita mungkin besar, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Dia selalu mau menolong dan dia selalu siap ada untuk kita menolong persoalan dan masalah kita. Manusia kadang-kadang mau tolong tapi tidak bisa. Maksudnya begini, suatu saat mungkin saudara lagi butuh pertolongan orang, ya. Mungkin lagi mau butuh keuangan, saudara datang kepada teman atau saudara, tolong gua dong, gua lagi butuh nih, gua pinjamin gua duit misalnya gitu. Terus dia bilang begini, gua sih sebenarnya pingin nolong lu, tapi gua nggak punya, gua nggak bisa, gua juga butuh. Jadi dia sebenarnya mau nolong tapi dia nggak bisa tolong. Sebaliknya ada orang yang bisa tolong tapi nggak mau. Ya kan, dia banyak duit, kita datang, alasan sibuk lah, nggak punya waktu. Dia bisa, tapi dia nggak mau tolong kita. Tapi Tuhan Allah kita, Yesus kita, dia bisa tolong kita dan dia mau menolong kita. Di setiap kita butuh, kita datang, kita berdoa, dia pasti tolong kita. Apa yang saudara butuhkan, apa yang perlukan, nyatakanlah dalam doa dan permohonan saudara. Makanya yang kedua, kita masukkan yang kedua. Kalau pertama tadi bersukacitalah senantiasa, yang kedua di dalam kitab tadi 1 Tesalonika 16 ayat 17, tetaplah berdoa. Waduh, ini dia. Kata tetaplah berdoa, berdoalah selalu. Jangan berhenti berdoa.
Sebab doa adalah kekuatan kita. Coba buka Lukas 22 ayat 46. Kenapa Tuhan suruh kita terus tetap berdoa, selalu berdoa? Lukas 22 ayat 46 firman Tuhan berkata, katanya di situ besar kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya apa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Orang yang malas berdoa gampang jatuh dalam pencobaan. Ingat, pencobaan itu datang dari si jahat ini. Ini selalu mau mencobai kita. Tapi orang yang kuat berdoa tidak bisa dicobai. Sebab apa? Ada kekuatan Tuhan. Di dalam doa ada mujizat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya punya senior-senior waktu saya sekolah Alkitab, pengajar-pengajar senior saya, itu kepala-kepala senior yang sudah rambut putih, yang sudah tua di pelayanan. Mereka bersaksi tentang bagaimana mereka memulai pelayanan. Mereka cuma ngomong begini, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Selamat diberkati Tuhan. Amin. Banyak berdoa. Maka tetaplah berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Satu lagi, Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi ini iblis tahu daging kita lemah. Makanya selalu dia mau coba kita. Nanti saudara baca dalam kitab Galatia 5 apa itu perbuatan dagingnya. Ya, di sana dijelaskan termasuk iri hati, dengki, amarah, banyak di sana itu. Nah, iblis tahu kita gampang di situ, lemah di situ. Makanya dia selalu mau coba kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi orang yang suka berdoa, dia pasti kuat. Kalau roh kita kuat, daging kita lemah. Tapi kalau roh kita melempem, daging kita yang kuat, pilih yang mana? Saya berdoa supaya semua kita sini roh kita kuat. Amin. Kenapa? Kita suka berdoa. Ya, bapak-bapak kadang-kadang tuh kalau hobi, ya, hobi kadang-kadang lebih. Saya kasih contoh begini. Satu kali kita pernah mancing di danau sini, ya, kita mancing. Udah 3 jam nggak dapat pulang, ya, pulang. Ada beberapa orang yang kita lihat. Pagi, sore kami lewat di situ, itu orangnya masih di situ. Udah dari pagi sampai di situ. Tiba-tiba dia bilang pulang, nggak bawa apa-apa. Kadang-kadang gitu, kalau hobi kita bisa lama, tapi berdoa kadang-kadang nggak mau. Ini kadang-kadang kita suka kehilangan berkat di sini. Kita mau kasih waktu untuk berdoa. Ibu-ibu 2-3 orang berkumpul berdoa, mujizat pasti terjadi. Doakan usahamu, doakan keluargamu, doakan semua yang gerejamu, semua yang Tuhan tahu di hatimu, bawa di dalam doa. Sebab doa adalah benteng kehidupan kita. Orang yang suka berdoa dia kuat menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Aduh, pasti dia kuat. Nah, saudara, ini kisah nyata. Ini cerita ini kisah nyata dan sering dipakai oleh beberapa hamba Tuhan di dalam ilustrasi khotbah. Dan ini bukan ilustrasi yang dikarang, tapi ini kisah nyata. Ada seorang anak kecil, umur 5-6 tahun, masih TK lah ya. Nah, anak kecil ini kan kalau diajarin doa, yang paling gampang doa apa? Kalau anak kecil, doa makan. Itu paling gampang, doa makan. Dan biasanya anak kecil paling dia ingat itu doa makan. Kalau anak-anak yang lebih besar, doa-doa yang lain bisa diajarkan. Kalau anak kecil, selalu orang tuanya ini, nah, sebelum makan berdoa. Berdoanya cuma karena namanya anak kecil, doanya sederhana. Tuhan, berkati makanan dan minuman ini. Amin. Masih kecil dia. Nah, satu kali anak ini bermain di luar, anjing tetangga lepas, kejar dia. Dia lari ketakutan. Sementara dia lari, dia ingat doa. Dia jongkok dan dia berdoa apa? Tuhan, berkati makanan ini. Anjingnya lari kan? Bukan anjingnya takut, tapi begini. Tuhan tidak melihat betapa indah kata-kata doamu, tapi Tuhan melihat kesungguhan hatimu berdoa kepada Tuhan. Kata-katamu mungkin tidak indah, tapi hatimu sungguh-sungguh berdoa. Itu yang mendatangkan kuasa. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 17.
hal berdoa. Yakobus 5 ayat 17 dia berkata begini, Elia adalah manusia biasa. Sama-sama bilang manusia biasa. Manusia biasa. Ya, sama seperti kita. Dan ia telah berdoa sungguh-sungguh. Bilang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, kalau sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Baca kisah selanjutnya, ketika dia berdoa hujan turun, hujan pun turun. Elia manusia biasa sama dengan saya dan saudara. Masih bisa tersinggung, masih. Ya, masih bisa marah, masih. Elia masih bisa marah. Tapi kenapa doanya luar biasa? Karena dia berdoa sungguh-sungguh. Mari kalau kita mau berdoa dapat sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Ya. Mari tetaplah berdoa supaya tetap ada mujizat. Ya, doakan tempat ini ada mujizat. Paling aja kabur. Karena ada doa. Amin. Maksudnya ada doa. Doa itu, orang ahli dalam begini, doa orang benar. Bila dengan yakin, kata dengan yakin itu sama dengan bila dengan sungguh-sungguh besar. Pak, saya sudah berdoa, katakan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Saya sudah berdoa, tapi belum mendapat jawaban. Coba cek doamu sungguh-sungguh enggak? Yang sampai doamu ragu-ragu. Tuhan jawab enggak ya? Tuhan jawab enggak. Doa dengan sungguh-sungguh dengan penuh yakin. Tuhan pasti jawab doa kita. Ya. Sekali lagi dia manusia biasa, tapi karena dia sudah sungguh-sungguh berdoa, makanya Tuhan dengar. 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 16 ayat 9. Dengar baik-baik. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Sekali lagi, Tuhan tuh cari orang yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak cari orang yang doanya berapa lama, ya berapa kata-katanya kayak puisi. Oh enggak, Tuhan tidak cari itu. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh berdoa. Kata-kata mungkinmu sederhana, kata-katamu tidak seindah pujangga puisi, enggak sederhana, tapi karena kau sungguh-sungguh berdoa, itu yang Tuhan cari. Tuhan limpahkan kekuatannya, Tuhan berikan kemampuan buat kita sehingga kita bisa menghadapi masalah persoalan hidup ini. Sekali lagi, doa adalah jalan keluar dalam setiap persoalan ini. Karena itu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ciri orang yang suka mengucap syukur adalah orang itu tahu berterima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kita ada semua karena anugerah Tuhan. Syukur itu kita bisa tarik nafas, buang nafas, itu anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Di sana di rumah sakit sudah pasti pakai oksigen, mahal lagi oksigen, kita nggak bayar, gratis, nikmati. Itu perlu kita syukuri, sebab di balik ucapan syukur itu pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, ada satu cerita, saya sih suka baca-baca buku, makanya saya banyak menemukan cerita-cerita yang ada makna, ada berkat di balik cerita. Di suatu negara kulit hitam, saya tahu, tidak tahu tuh, Nigeria, ada seorang jenderal, ya, jenderal bintang 4. Dia punya hobi berburu. Kalau lagi tidak tugas, dia suka berburu. Nah, satu kali dia berburu, dia ajak anak buahnya, ajudan pribadi, ya. Kalau di Indonesia Mayor Teddy, ya, itu kan ajudan pribadi Prabowo. Nah, jenderal ini mau berburu, dia ajak ajudannya. Mereka bawa mobil ke hutan, setelah parkir mobil mereka naik masuk ke dalam hutan. Karena udah kepanasan, mereka beristirahat di bawah pohon sambil minum. Jenderal ini ambil minumnya dan minum. Nah, karena sambil istirahat, ini anak buahnya mulai beres-beresin senapan, ngelap-lapin senapan. Tanpa sengaja ketarik pelaputnya. Dan senapan itu ujungnya mengarah ke jempol kaki si jenderal. Dan hancurlah jempol kaki, putus jempol kaki. Jenderal marah besar, pulang. Dan cuma dipecat, masukkan ke penjara. Sudah dipecat, masukkan lagi ke penjara. Setelah beberapa bulan, kaki si jenderal sudah sembuh dan jempol sudah tidak ada. Tapi karena namanya hobi, dia berburu lagi. Tapi kali ini karena pengalaman yang kemarin, dia bilang, saya tidak mau bawa anak buah lagi, saya jalan sendiri. Dia bawa 2 senapannya, dia jalan sendiri, pergi. Karena dia masuk hutan makin lama makin dalam, belum menemukan buruan. Tiba-tiba dia ditemukan oleh suku
kanibal, suku dalam, orang-orang hitam yang pakai baju. Dia ditangkap. Wah, dia dibawa ke kampung mereka itu di dalam hutan untuk jadi korban, harus dikorbankan. Ditelanjangin dia, diikat, mau dibakar, mau dikorban kepada dewa. Mereka menyembah dewa di tengah hutan itu. Sebelum dikorbankan, panggil ketua adatnya, ketua sukunya, untuk apa? Lihat ini korban. Nah, ketua sukunya datang dan dia mulai periksa ini korban ini. Dari kepala sampai wah, dia temukan tidak ada jempol. Korban tidak boleh cacat, harus sempurna, lepas. Jadi tidak dibunuh. Sudah tahu apa yang dia ingat? Dia ingat anak buahnya yang di dalam penjara. Oh, dia kembali, dia nangis, dia bilang, aduh terima kasih kamu tembak kaki saya. Kalau kamu nggak tembak, saya mati. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita, bersyukurlah ada rencana Tuhan di balik itu. Kadang-kadang kita cuma mengucap syukur kalau enak-enak saja. Yang tidak enak pun mengucap syukur dalam segala hal. Kau mengalami yang senang dalam Tuhan, terima kasih. Sebab saya percaya di balik masalah persoalan ada berkat yang Tuhan sediakan. Tidak semua orang memahami ini. Hanya orang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang tahu ini. Karena itu kalau orang Kristen sungguh-sungguh dalam Tuhan, makanya ada masalah pun dia tetap tersenyum. Karena dia tahu ada berkat yang Tuhan sediakan. Saya lihat kalau mau ini banyak senyum, senang saya khotbah di sini. Ya. Nah, setelah saya bawa ini, bersuka cita senantiasa. Orang yang suka cita itu senyumnya ada. Dan orang yang senyum itu, orang yang suka cita itu sehat. Betul. Ya, gak cuma sakit-sakit kepala mau lewat, flu dan musim hujan melewat. Sukacita adalah obat yang manjur. Dan tetap berdoa. Masuk kamar, kunci pintu, berdoa. Orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Bahwa seluruh persoalan itu dalam doa. Dan terus kita bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab Roma 8 ayat 28 bilang begini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak atau tidak enak, kadang-kadang kecelakaan sekalipun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Yang cara Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa prediksi. Ya, Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh. Wah, itu kita mesti syukuri itu Bapak Ibu. Allah punya rancangan itu indah buat kita. Karena itu mari kita belajar mengucap syukur dalam segala. Amin. Siapa pemain musik ke depan? Kita mau bersyukur sore hari ini. Kita ada di sini semua karena rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan, bukan kebetulan kita ada di sini. Ini pasti semua ada dalam rancangan Tuhan. Mari tetap bersuka cita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala. Gunakan syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat hari ini, buat hari yang Kau kasih Tuhan tidak pernah habis buat kita.
dan